Jadi jangan serta-merta menyalahkan Facebook Ad. Ya, masa saya sudah ngiklan kok nggak dapat hasil. Coba analisa kategori-kategori yang saya jelaskan ini, hal-hal yang saya jelaskan ini. Apakah Anda melakukan kesalahan dari satu sampai sekian yang saya jelaskan? Halo rekan-rekan pebisnis online, apa kabar Anda sekalian? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi usia, diberkahi bisnis, dan diberkahi rezekinya. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan, apa kabar bisnis Anda? Semoga akun iklan Anda aman-aman saja, tidak di-disable. Tetapi meskipun di-disable, jangan khawatir ya, dan jangan mudah menyerah. Harus terus maju ya. Apapun yang terjadi, bisnis harus terus jalan. Oke, di video kali ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya, maka saya ingin ya berbagi atau sharing ya kepada Anda bagaimana caranya agar kita mendapatkan winning campaign ya, mendapatkan penjualan yang tinggi. Ya, ketika Anda beriklan, banyak sekali chat yang masuk ke WA Anda dan banyak sekali terjadi penjualan ya. Bagaimana caranya? Simak 6 tips yang akan saya bagikan kepada Anda. Ini sangat bermanfaat untuk Anda, untuk bisnis Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini mengalami keboncosan, coba analisa 6 langkah ini. Semoga 6 langkah ini bermanfaat untuk Anda, untuk bisnis Anda. Mari kita beranjak ke poin yang pertama adalah jadi, ya. Oke, saya tuliskan di sini. Jadi jika Anda ya menginginkan ya atau mendapatkan ingin mendapatkan ya, bukan menginginkan, ingin mendapatkan mendapatkan ya, Masya Allah, mendapatkan banyak sekali ya penjualan melalui ya melalui FB Ads ya, maka poin yang pertama adalah ya, coba Anda pilih. Makanya selalu saya bilang di awal itu adalah Anda harus memahami objektif iklan, level-level iklan. Anda harus paham karena ada banyak sekali objektif iklan yang Facebook sediakan untuk para pengiklan. Anda harus paham karakteristik daripada objektif iklan ini untuk produk bisnis Anda. Pilih salah satu yang cocok untuk produk bisnis Anda, lalu gasken di objektif iklan itu. Jadi tips yang pertama adalah jangan salah ya memilih objektif iklan ya, objektif iklan. Oke. Nah, ada level awareness, ada consideration, ada conversion. Coba Anda analisa ya, atau Anda bertanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah paham dari berbagai macam karakter ya objektif iklan yang Facebook sediakan ya. Oke, saya tidak perlu bahas tentang objektif iklan karena itu sudah ada materinya. Silahkan Anda cek video di channel ini tentang penjelasan, kalau nggak salah judulnya adalah detail penjelasan tentang campaign, adset, dan ads. Coba Anda cek di sana ya supaya Anda paham ya. Jangan salah memilih objektif iklan. Lalu yang kedua adalah Anda harus paham, oke, meriset interest untuk produk Anda. Ya, karena ini sangat berpengaruh. Ada interest banyak sekali yang Facebook sediakan. Jangan sampai Anda salah ya di dalam memilih interest. Misalnya contoh Anda menjual produk ya, misalnya kecantikan ya, tapi Anda sangat jauh bertolak belakang dengan interest produk kecantikan. Ya ibaratnya Anda menawarkan satu produk kecantikan kepada orang yang tidak menyukai produk kecantikan, itu juga akan boncos. Jadi Anda harus paham bagaimana caranya meriset ya interest di Facebook Ads. Jadi harus berhubungan tuh satu sama lain. Harus berapa interest yang cocok ya ketika Anda mengeset adset ya saat membuat iklan, harus berapa? Ya mau banyak juga boleh, tapi Anda harus melihat berapa banyak ya jumlah audiens yang dijangkau. Ya kan ada tuh di pojok kanan ya berapa audiens. Itu yang ideal adalah
di atas 1 juta, di bawah 5 juta. Di atas itu sudah sangat eh, banyak, jangan di atas 5 juta. Nanti iklan Anda tidak akan efektif. Jadi yang ideal adalah di atas 1 juta, di bawah 5 juta. Audiens yang dijangkau oleh iklan Anda. Jadi interest itu silahkan Anda pilih yang cocok dengan produk yang Anda jual. Tapi lihat juga tuh berapa jumlah audiens yang dijangkau. Ya, jangan sampai di bawah 1 juta itu terlalu kecil. Ya, paling tidak di atas 1 sampai 5 juta. Ya, catat tuh. Ya. Nah, kecuali Anda bisa untuk perluasan penargetan terperinci, itu boleh. Kalau itu di checklist, meskipun ya jangkauan audiens Anda di atas 1, di bawah 5 juta, ketika itu di checklist itu pasti akan menjangkau lebih banyak. Bisa jadi 15 juta, 20 juta, nggak masalah. Karena cara bacanya adalah ketika Anda misalnya memasang interest passion, ya, kemudian di bawahnya adalah suka dengan belanja online, yang bawahnya lagi misalnya ada beberapa, ada 5, kemudian jumlah audiensnya di atas 1 sampai 5 juta, di kisaran itu ya, range itu. Tapi ketika di checklist ya, apa tadi, perluasan penargetan terperincinya ternyata menjadi 15 sampai 20 juta, nggak masalah. Cara bacanya adalah begini, Facebook saya akan mengiklankan produk pakaian. Tolong ya, Anda carikan orang-orang yang sesuai dengan iklan yang saya inginkan, ya, kepada orang-orang yang suka dengan fashion atau dia suka dengan belanja online, ya gitu ya cara bacanya. Tetapi, ya gitu ya, ketika itu di checklist tuh, tetapi jika menurut Facebook ada yang lebih cocok untuk ditayangkan iklan saya, ya, kepada mereka, ya silahkan Facebook optimasi. Itu caranya ketika perluasan penargetan terperinci di checklist. Posisinya di mana? Itu persis di bawah kolom interest, di bawah kotak interest itu di checklist. Itu menyerahkan kepada Facebook. Jadi kita menyerahkan kepada Facebook supaya Facebook mengoptimasi kepada siapa iklan kita ya cocok tayang, ya. Jadi gitu. Jadi Anda harus paham nih mengenai interest. Tadi satu, objektif iklan jangan salah pilih. Yang kedua, Anda harus paham bagaimana meriset interest. Yang ketiga adalah ini mengenai testing, ya. Testing iklan, ya. Testing. Apa yang harus dites? Ketika Anda menayangkan iklan, Anda harus tes, ya. Yang pertama adalah tes tentang bisa jadi ini tentang interest di adset. Ada beberapa interest yang harus Anda tes karena Anda akan mencari mana interest yang dia mana interest yang dia dominan. Itu disebut winning campaign. Jika interest itu mendatangkan banyak pembelian, terjadi banyak penjualan di interest yang kita bidik, ya berarti itu yang kita pertahankan. Dites ya adsetnya, interestnya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa jadi ketika ngetes interest tidak mendapatkan winning campaign, ya tapi nggak mungkin lah, pasti ada saja pembelian. Ya, Anda juga harus mengetes ya di landing page. Oke, ini ads content. Ads content. Mana materi iklan yang comfort di mata calon buyer Anda. Mungkin ya foto, dan fotonya pun harus berbeda-beda ya. Misalnya satu angle tentang cukup fotonya dengan model perempuan, yang kedua misalnya hanya gambar pakaiannya saja, ya dites berbagai macam ads content. Kan ads content itu ada copywriting, ada foto, ada video. Itu dites. Ya Anda harus tes. Fotonya harus mana yang comfort kalau Anda mau pakai foto. Kalau Anda mau pakai video yang seperti apa, itu harus dites. Karena kita tidak tahu mana ya foto mana, video mana yang nyaman di mata audiens. Bagus menurut Anda belum tentu bagus menurut audiens Anda. Jadi Anda perlu mengetes ads content dalam hal ini. Paham ya? Tes interest, tes ad content. Kemudian Anda juga harus tes tentang landing page. Ya, landing page juga harus dites.
tes landing page, karena landing page itu juga ya harus dites tuh mana susunannya seperti apa, mana harga yang mana, penawarannya yang mana. Ya, itu juga harus dites. Anda harus paham tentang hal ini. Makanya saya bilang di awal, Facebook Ads itu bukanlah sulap yang ketika Anda masuk langsung mendapatkan winning campaign. Enggak, harus banyak hal yang Anda pelajari dan Anda evaluasi dan harus Anda kuasai. Ya. Oke, kemudian yang keempat, Anda juga harus paham tentang cara baca matriks. Matriks ini lagi-lagi cara baca hasil iklan. Kalau Anda nggak bisa baca ini, bahaya, karena ngiklan tuh ada data. Kita buang uang tapi kita dapat data. Data itu kita bisa evaluasi. Kita bisa belajar dari data ini. Oh, ternyata materi iklan ini yang bagus, ini yang jelek. Oh, ternyata copywriting ini yang bagus, yang ini yang jelek. Oh, ternyata landing page yang ini yang bagus, yang jelek. Oh, ternyata ada datanya. Nggak bisa asal ngiklan. Kemudian ya, saya kok dalam waktu sehari 5 hari 5 hari dapat 5 closing. Wah, budgetnya 100.000. Wah, itu boncos. Kategori boncos. Boncos itu nggak nutup iklan. Ya, udah keluar budget tapi nggak kembali modal. Itu boncos. Ya, jadi ada data yang bisa kita evaluasi kenapa iklan kita seperti ini, kenapa iklan kita seperti itu. Nah, itu adanya di dalam cara baca matriks. Kalau Anda nggak menguasai itu, ya namanya boncos. Anda seperti berjalan tanpa ilmu, berbahaya ya. Anda harus pahami ini, bagaimana caranya membaca matriks. Kemudian yang kelima adalah ya Anda juga harus ya belajar tentang offer penawaran atau ini penawaran. Ya, bagaimana bisa ya orang ya dari misalnya satu penjual ini 100.000, yang ini 125.000. Kenapa yang produknya sama, tapi kenapa yang 125.000 banyak sekali pembelinya? Itu harus dianalisa. Karena ini ada strategi penawaran. Bagaimana bisa kita meramu penjualan, bagaimana kita bisa meramu penawaran ya. Itu hanya dengan kata-kata misalnya. Ya, karena kan di Facebook kan bukan kita ketemu orangnya langsung, tapi kata-kata kita mewakili kita. Bagaimana caranya? Kata-kata yang membius supaya orang terhipnotis untuk melakukan pembelian. Beli satu gratis satu, beli satu gratis dua, beli satu gratis 5, diskon 50% hanya hari ini saja, besok ditutup, besok closing. Banyak sekali yang bisa dipelajari ya dari strategi penawaran. Ya, rumit ya, rumit. Kita lanjutkan. Yang keenam, banyak ya. Yang keenam, setelah penawaran, strategi penawaran, Anda harus ya produk, ya kekuatan produk harus ada di the power of product. Ya, mau sebagus apa iklan Anda, mau sebagus apa iklan Anda ada setting, mau sebagus apa Anda meriset kata kunci, meriset interest, mau seperti apa Anda testing, set, mau seperti apapun, jika memang produk Anda nggak winning, produk Anda tidak tadi ya kekuatan produknya lemah, atau Anda menjual produk maaf yang asalan, atau kita sebut sampah yang nyampah, wah ini sih ya pasti boncos. Karena Anda berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan human. Tidak mungkin orang tuh rela mengeluarkan uangnya hanya untuk hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Coba raba diri Anda, apakah Anda akan membeli produk yang membuat Anda yang Anda pikir ya produk itu nggak bermanfaat. Banyak substitusi dalam hidup ini. Jadi orang akan lebih ya memprioritaskan kebutuhannya daripada apa yang dia lihat penawaran di Facebook. Makanya Anda harus paham kekuatan produk, apalagi Anda sebagai dropshipper. Jangan terlalu ya sama satu produk. Anda sangat yakin, sangat jatuh hati, sangat mencintai satu produk itu sampai kekeh ya. Terus menggeluti produk itu sampai mana sih, saya masih penasaran dengan produk ini, saya mau sampai mana nih? Ya, percuma. Kamu mau seperti apapun, jika produknya memang tidak memiliki kekuatan, ya percuma. Coba Anda analisa. Rekan-rekan sekalian, di marketplace itu ada ribuan, ratusan ribu, bahkan juta produk yang bisa Anda riset ya. Ini sebagai dropshipper ya, yang bisa Anda jual. Banyak sekali, riset ya. Jangan malas meriset. Tapi bagi Anda yang sudah punya produk sendiri, ya Anda
bukan lagi seperti itu, tapi Anda coba perbaiki dari sisi packaging-nya, dari sisi ya karena performan itu juga mempengaruhi ya. Yang pertama dilihat sama orang adalah penampilannya, packaging-nya diperbaiki, harganya mungkin terlalu mahal, rasanya mungkin ketika Anda bergerak di bidang kuliner atau pakaian kualitasnya mungkin banyak sekali yang harus Anda analisa. Jadi jangan serta-merta menyalahkan Facebook Ad. Ya, masa saya sudah ngiklan kok nggak dapat hasil. Coba analisa kategori-kategori yang saya jelaskan ini, hal-hal yang saya jelaskan ini. Apakah Anda melakukan kesalahan dari satu sampai sekian yang saya jelaskan? Ya. Kemudian yang ketujuh adalah ya doa, karena mau segimanapun Anda berikhtiar jika memang tidak diizinkan untuk laris ya nggak akan laris. Tapi jangan dulu doa, ya awali dengan doa tapi ikhtiarnya juga benerin ya, karena itu juga selaras linier ya, selaras doanya diperbaiki ya ininya juga ikhtiarnya juga dilengkapi dibenerin gitu. Jangan jangan cuma ngandelin ini aja, ini kan teknis ya, di atas teknis kan ada sesuatu yang memang menggerakkan hati pembeli supaya orang tuh klik tombol beli Anda. Jadi coba analisa dari sekian yang saya jelaskan ini, apakah ada hal yang Anda tidak kuasain. Jika memang ada hal yang Anda tidak kuasain, ya segera perbaiki. Nah, barulah Anda bisa mendapatkan winning campaign, barulah Anda bisa mendapatkan banjir orderan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Ya, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, ada kata-kata yang menyinggung, itu tidak ada maksud. Semata saya hanya ingin berbagi kepada Anda, ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda dan bisnis Anda. Saya Tatang Supriyatna, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.